Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Oke, jadi di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang luas neto efektif. Mungkin saya review kembali ya. Jadi saya kira setiap saya ingin melanjutkan materi, saya kira saya perlu mereview ya, karena nanti materi-materi ini selalu berkaitan dengan materi sebelumnya gitu ya. Jadi supaya nanti mungkin di tengah-tengah saya presentasi gitu ya, atau saya membahas materi pertemuan ini, saya kira bisa membuat kalian jadi mengingat ya, di materi berapa kemarin kita membahas ini gitu ya. Jadi nanti carinya gampang. Itu sebetulnya ya tujuan saya ya. Oke, mungkin saya review bahwa kemarin kita sudah membahas tentang luas neto efektif gitu ya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang U ya, U di mana U adalah U bisa dikatakan 1 ya, untuk L lebih besar 2W gitu ya. Kemudian juga U kita gunakan 0,87 untuk 2W lebih besar L lebih besar 1,5W gitu ya. Kemudian juga U 0,75 untuk 1,5W atau lebih besar L atau lebih besar W gitu ya, di mana L panjang las. Kemudian W jarak antar las memanjang gitu ya. U bisa digunakan 1 apabila gaya tarik disalurkan oleh las melintang saja gitu ya, di mana AE sama dengan luas penampang yang disambung las gitu. Juga kita sudah membahas tentang U sama dengan 0,90 gitu ya. Itu dimana dengan B gitu dikali H lebih besar 2/3 gitu ya, atau penampang T yang dipotong dari penampang I gitu ya. Kemudian juga U 0,85 untuk penampang lain gitu ya, dengan jumlah alat pengencang minimal 3 buah per baris. Kemudian U 0,75 untuk semua penampang dengan banyak baut 2 per baris gitu ya. Oke, kemudian juga kita sudah bahas contoh soal. Saya kira contoh soal yang pertama kita bahas tentang bagaimana menghitung tahanan tarik rencana dari komponen struktur gitu ya. Kemudian juga bagaimana tahanan tarik rencana dari profil siku gitu. Oke. Nah, kemudian juga kita sudah membahas tentang geser blok ya, blok shear. Oke, jadi di pertemuan ini kita mulai masuk ke kelangsingan struktur tarik ya. Saya kira ini adalah materi di mana ini adalah yang kita paham ya tentang baja sebetulnya ya, arti baja sesungguhnya ya. Oke, mungkin saya izin bacakan. Untuk mengurangi problem ya atau masalah terkait dengan lendutan besar dan vibrasi, maka komponen struktur tarik harus memenuhi syarat kekakuan. Gitu. Kemudian syarat ini berdasarkan pada rasio kelangsingan ya, di mana lambda ya, sekira ini lambda sama dengan L bagi R ya, dengan lambda adalah angka kelangsingan struktur gitu, dan L panjang komponen struktur ya. Ini perlu dipahami dulu ya teori-teori sebelum kita masuk ke contoh soal, contoh kasus gitu ya. Sedangkan R adalah jari-jari girasi gitu ya. Untuk mencari R, rumusnya adalah ini ya, akar dari 1 dibagi A ya, di mana A adalah luas penampang gitu ya. Saya kira mungkin untuk mencari A, luas penampang, saya kira bisa juga di tabel SNI, bisa juga kita hitung manual ya, asalkan dimensi penampangnya gitu ya, atau profilnya, angka-angkanya diketahui gitu ya, jadi bisa dengan mudah kita hitung ya. Kemudian nilai lambda diambil maksimum 240 untuk batang tarik utama, kemudian 300 untuk batang tarik sekunder ya, itu maksimum ya. Jadi apabila misalnya R kita atau lambda kita lebih besar dari 240, maka yang kita gunakan adalah 240 gitu ya. Seandainya misalnya lambdanya didapat 260 ya untuk tarik utama ya, maka yang kita gunakan adalah nilai lambda maksimum ya, yaitu 240. Oke, kita ke contoh kasus gitu.
Jadi misal suatu struktur rangka batang dengan pembebanan seperti pada gambar ya. Ini adalah suatu rangka ya. Saya kira ini ya yang baja sesungguhnya gitu ya. Tapi perhitungan-perhitungan awal gitu di materi-materi sebelumnya saya kira akan berkaitan dengan perhitungan ini ya. Jadi itu tujuannya sebelum sampai ke sini gitu ya. Oke. Kemudian periksalah apakah batang AB gitu ya. Dia perintahkan jadi ini ada batang A gitu ya. Kemudian ini mungkin tumpuan B gitu ya. Oke. Apakah batang AB cukup kuat untuk menahan gaya tarik yang bekerja padanya? Jika beban kerja merupakan kombinasi dari 20% dead load ya, D ini dead ya, beban mati ya, dan 80% beban hidup, live load. Asumsikan banyak baut adalah satu baris gitu. Di mana diameter baut 19 mili. Mutu baja yang digunakan diketahui BJ37 ya. Oke. Ini ya. Jadi ini ada diberi beban gitu ya, beban. Saya kira ini beban beban terpusat gitu ya, point load ya. Kemudian juga ini diberi beban horizontal gitu ya, sebesar 15 ton gitu. Kemudian ini penampang yang digunakan ini ya, diketahui ya, 70 kali 70 kali 7 mili ya. Ini adalah penampang profil baja yang digunakan gitu ya. Kita disuruh periksa ya apakah struktur ini mampu menahan beban ini, beban ini, beban vertikal dan juga horizontal gitu ya. Kemudian ini untuk tinggi 4 meter ya. Oke, jadi pertama-tama kita harus cari dulu besar reaksi di titik B serta gaya batang AB dengan menggunakan rumus ilmu statika ya, rumus kesetimbangan statis ya. Saya kira di mata kuliah mekanika rekayasa, mekanika teknik, saya kira membahas tentang itu ya, kesetimbangan statis. Oke, dimana ini mungkin perlu kita beri nama dulu ya, ini A, B, kemudian ini C ya, kemudian ini D. Saya kira saya hapus dulu ya. Oke, jadi misal ini adalah, berarti ini asumsinya A ya, ini B, kemudian ini C, ini D ya. Ini adalah batang-batang yang akan kita gunakan ya untuk analisis. Kemudian maka sigma MC gitu ya, sigma MC di sini ya, ini sama dengan 0 gitu ya. Maka saya kira apabila kita meninjau berarti ini kita ninjaunya di RA ya. RA maka dia minus RB gitu ya, minus RB dikali 12 ya, dikali ini berarti minus RB dikali 12 ya, dikali ini ya, karena kita tinjaunya ke arah sana gitu. Saya kira 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya, berarti RB dikali 12 gitu ya. Nah kemudian 15 dikali 3 dikali 6 ditambah dikali 3 gitu, 15 ini dikali 3 ini, kemudian juga 15 ini dikali 3 ini, kemudian 15 ini dikali ini ya, 3 ini juga, 3 ini ya. Atau bisa juga 15 ini gitu ya dikali 3, bukan bisa juga ya, memang seperti itu yang benarnya ya, saya ulangi ya, bahwa dia berarti 15 gitu dikali 3 ya. Kemudian 15 ini dikali 3 itu tambah 3. Gitu ya. Kemudian 15 ini dikali 3 tambah 3 gitu tambah 3 ya. Jadi 15 dikali 3, 15 dikali 6, 15 dikali 9 gitu ya. Atau bisa juga seperti ini ya. Ditambahkan saja dulu jaraknya baru dikali 15, saya kira sama ya. Kemudian ditambah 7,5 kali 6 ya. Beban vertikalnya ini ya, 7,5 dikali 6 ya. Kiri kanan ya, yang terdekat gitu ya. Nah kemudian ditambah 15 dikali 4 ya, ini 15 dikali 4 tingginya ya. Oke, saya kira tinggal menghitung gitu ya, sama dengan 0, maka di sini mungkin saya kira dia berarti misalnya ini hasilnya berapa gitu ya. Kemudian berarti dia RB gitu dikali hasilnya dibagi dengan 12 gitu ya. Nanti hasilnya mungkin 31,25 ya, atau mungkin mendekati itu ya, saya kira seperti itu. Kemudian dengan cara Ritter melalui potongan 1.
Ya, jadi asumsi ini adalah potongan 1 ya, seperti itu. Maka dia ada seperti ini ya, SB ke D ya, S dari ini B ke D. Nah, seperti itu. Oke, mungkin saya hapus dulu ya. Oke, SKB ke B ke D dengan beban di D gitu ya. Jadi ada diberikan beban di D sebesar 15 ton gitu ya. Maka RB diketahui 31,25 ya dari hasil hitungan ya. Maka sigma MD sama dengan 0, di mana SAB dikali 4 ya. Mungkin tingginya ya, tinggi di poin D ini ya. Kemudian dikurangi RB gitu dikali 3 ya, dikali jarak ya. Jarak dari B ke D ya, saya kira ini ya. Jarak dari ini kan tadi B ya, B ke ini D ya, saya kira ini 3 ya jaraknya ya dari sini ke sini ya. Oke, maka hasilnya adalah berarti 31,25 dikali 3 mungkin sekitar 90-an ya, 90-an gitu, 90-an, maka dibagi 4 gitu ya, mungkin hasilnya sekitar 23,44 gitu ya. Kemudian kita mulai hitung pada batang AB gitu ya. Pada batang AB bekerja gaya tarik terfaktor ya. Pada batang AB sekira ini ya bekerja gaya tarik seperti ini ya. Banyak gaya-gaya di sini ya. Maka TU sama dengan ini ya. Sekira ingat kembali ya faktor beban kombinasi ya, di mana 1,2 D gitu ya, 1,2 D ditambah 1,6 L ya, sekira itu ya, kombinasi 1 ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian tinggal dimasukin saja nilainya gitu ya, 1,2 D ya. D dalam kasus ini dia mintanya, dia kenapa 0,2, karena dimintanya dia 20% ya deadloop-nya ya, seperti itu ya, maka dia 0,2. Begitu juga dengan ini ya, 1,6 L ya, L-nya mintanya kan 80% gitu ya. Kemudian tinggal dikalikan saja dengan SAB ini, maka hasilnya 35,625 gitu. Oke, kemudian kita periksa syarat kalengsingan batang tarik ya, di mana L atau jarak, saya kira ini dia dalam senti ya. Di sini dibuatnya untuk soalnya dia dalam meter ya, saya kira kita hantarkan dulu ya ke senti. Kemudian erminnya, untuk mencari ermin saya kira ini ya rumusnya ya. 1 dibagi A ya, bagaimana cara menghitung A? Luas penampang sekira kalian bisa cari ya, mungkin plat dikali ini ya, ini yang diketahuinya kan ini dia ya, 70 kali 70 ya profilnya ya, kali 7 ya, sekira berapa A-nya bisa kalian hitung ya. Kemudian mungkin didapatnya kan 141,5 ya, dia tidak lebih besar dari 240 ya, ini adalah syaratnya ya, 240 untuk batang tarik utama ya. Berarti oke ya, kita bisa gunakan nilainya ya, karena tidak lebih besar dari 240. Oke, jadi untuk kondisi leleh sekira Pi dikali TU ya, dimana sama dengan Pi dikali FY dikali AG, sekira ini, maka hasilnya ini ya. Kemudian untuk kondisi fraktur AN sama dengan 2 kali 940 dikurangi 7 kali 21 gitu ya. Sekira duanya didapat dari sini ya. Ini ya, ini ada 2 gitu ya, dua baut gitu ya, dua baut baris gitu ya. Kemudian ini sekira 7 didapat dari ini ya, ada ini baut ya, 1 gitu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sekira ini tidak ini ya, tidak diabaikan saja gitu ya. Oke, kemudian hasilnya ini, maka ambil U 0,85 ya, saya kira U 0,85 sekira tadi sudah saya review ya sebelum kita jalan ke sini ya, sebelum kita sampai di sini. Jadi saya kira silakan kalian lihat kembali ya. Oke, kemudian TU ya, PTU sama dengan PTN ya maksud saya, sama dengan Pi kali FY gitu dikali AE ya, saya kira ini ya, dimana FE maksud saya ya, ini dari BG37 ini ya. Oke, hasilnya ini. Kemudian PTN sama dengan 37,41 ya,
lebih besar dari 35,625. Dari ini ya, lebih besar dari ini ya, 35,625. Oke, maka profil tersebut cukup kuat ya, karena lebih besar dari gaya tarik terfaktor ya yang bekerja pada batang AB. Jadi dia bisa disimpulkan bahwa profil tersebut cukup kuat ya. Apabila profil tersebut tidak cukup kuat, berarti kita harus menaikkan profilnya gitu ya, agar dia mampu gitu ya menahannya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang transfer gaya pada sambungan. Oke, pada umumnya lubang pada batang tarik digunakan oleh alat pengencang, baut, atau paku untuk mentransfer gaya dari satu batang tarik ke batang tarik lainnya. Anggapan dasar, alat pengencang dengan ukuran yang sama akan menyalurkan gaya yang sama besarnya bila diletakkan secara simetri ya terhadap garis netral komponen struktur tarik ya. Contoh, hitunglah gaya tarik nominal maksimum dari komponen struktur tarik berikut ini. Bila tebal plat 6 mili, diameter baut 19 mili gitu ya, kita disuruh menghitung gaya tarik nominal maksimum. Oke, mutu baja digunakan BJ37 ya, sekira ini ya, ini adalah asumsi perletakan baut gitu ya. Dengan diameter sekira juga diketahui ya. Oke, jadi kita sekira ini hampir mirip dengan pertemuan ke-5 kalau nggak salah ya. Potongan 131 sekira ini ya, 131 berarti ada 3 baut ya. Maka kalian bisa hitung untuk AN sekira ada di pertemuan sebelumnya, sekira saya tidak perlu membahas lagi ya. Maka hasilnya ini ya, atau bisa juga dengan bukan bisa juga ya, maksudnya ini kan 1422 ya, berarti dia sama dengan 79% AG gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Misalnya di sini AG-nya diketahui, berarti ini kan platnya 6 ya, berarti AG-nya mungkin berarti dia 6 ya, dikali ini ya, tinggi ini ya, berarti berapa? 150 300 ya, 6 dikali 300 berarti sama dengan 1800 gitu ya. Oke, 1800, 79% dari 1800. Saya kira mungkin ini ya, 79% dari 1800 sama dengan 1422. Coba saya Excel dulu ya. 79% kali berapa tadi AG-nya ya? 1800 coba ya. Iya, 1422. Oke, bisa juga seperti itu ya. Bukan bisa juga, maksudnya 1422 itu sama dengan 79% dari AG gitu ya, netonya. Kemudian TN sama dengan AE dikali FU gitu ya, dimana sama dengan U kali AN dikali FU ya. Untuk U saya kira rumusnya juga sudah ada di pertemuan sebelumnya, sudah dibahas juga ya, makanya tadi saya review kembali. Kemudian TN sama dengan 0,9 dikali AN gitu ya, dikali FE gitu ya, tegangan putus gitu ya, tegangan putus. Oke, jadi hasilnya 43,75 ton. Kemudian potongan 12321 juga saya kira juga sudah ada di pertemuan sebelumnya. Saya kira ini juga 1602, 89% dari AG-nya tadi 1800 sampai 1602 gitu ya. Maka TN-nya diperoleh gitu. Oke, kemudian potongan 1221 ya. Berarti dia 4 ya, saya kira ini 4 ya bautnya. Begitu juga ini ya, kalau potongannya 5 berarti ini 5 ya, potongannya 3 berarti ini 3 ya, sekira itu. Oke, berarti 1512 itu adalah 84% dari AG gitu ya. Maka dia TN 0,9 kali TN sama dengan U dikali AN dikali FU, maka hasilnya TN sama dengan 50,35, 0,9 pindah ruas, maka hasilnya 55,94 ton. Jadi TN maksimum adalah 47,35 gitu ya. Jadi kita peroleh bahwa gaya tarik nominal atau TN maksimum adalah sebesar 47,35
35 gitu ya. Di sini saya belum bikin tugas ya. Berarti ada tugas nih buat kalian ya. Ini ya tugasnya. Saya kira seperti ini saja, hampir sama tugasnya. Tugasnya ininya sama semua. Saya kira yang saya bedakan adalah profilnya ya. Bebannya juga sama. Saya kira profilnya enggak usah ya. Saya kira bebannya saja yang saya rubah ya. Jadi ini tugas. Oke, tugas ya. Saya kira kata-katanya juga sama ya. Periksalah apakah batang AB cukup kuat menahan gaya tarik yang bekerja padanya. Jika beban kerja merupakan kombinasi dari 20% dead load, 80% live load. Asumsikan banyak baut adalah satu baris dengan diameter baut 19 mili, mutu baja BJ37. Oke, kemudian yang ini 7,5 ton ditambah NPM gitu ya. Ditambah NPM akhir ya, misalnya NPM akhir gitu ya. Misalnya NPM akhir kalian adalah 52 ya, berarti 7,5 tambah 2 gitu ya, berarti 9,5 gitu ya. 9,5 ton. Oke. Selain itu semua sama ya, cuman saya ganti adalah beban vertikalnya saja ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan gitu ya. Silakan mengerjakan. Setelah ini saya akan bikin linknya ya, link uploadnya di learning gitu ya. Saya kira untuk tugas ini saya juga bikin 1 minggu ya deadline-nya ya. Saya harap kalian bisa mengerjakan ya. Sudah ada berapa tugas? 2 tugas yang kalian belum kerjakan ya. 2 tugas yang setelah tambah ini berarti 2 tugas gitu ya. Ada juga yang mengerjakan, ada juga yang enggak ya. Jadi kalau kalian enggak mengerjakan ini juga berarti dua-duanya kosong gitu ya. Saya kira dua-duanya kosong, kalian sudah rugi berapa poin gitu ya. Jadi itu, selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat.